Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 2112061082 dari kelas Ilmu Komunikasi 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi hubungan masyarakat. Konsep komunikasi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan, baik antara organisasi dengan berbagai publiknya, yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Keterbatasan ini menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah salah satu fungsi untuk manajemen yang mengevaluasi publik. Selain itu, hubungan masyarakat juga mempublikasikan berbagai kebijakan dan prosedur seseorang atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program kerja untuk mencapai pemahaman dan penerimaan publik. Adapun definisi hubungan masyarakat menurut Wilcox, Ault, dan AG. Yang pertama ada deliberate, merupakan kegiatan hubungan masyarakat yang pada dasarnya kegiatan ini dilakukan secara sengaja atau intensional. Jadi, kegiatan ini hanya dilakukan untuk mempengaruhi, meningkatkan pemahaman, menyediakan informasi, dan memperoleh umpan balik. Yang kedua, ada planned, merupakan kegiatan humas yang terorganisasi, rapi, atau terencana. Jadi, kegiatan ini harus dilakukan secara sistematis dan dilakukan melalui analisis yang cermat dengan bantuan riset. Yang ketiga, ada performance, merupakan kegiatan yang harus efektif didasarkan pada kebijakan dan penampilan yang sesungguhnya. Tidak ada kegiatan humas yang efektif tanpa mendasarkan diri pada keresponsifan organisasi terhadap kepentingan publik. Yang keempat, ada public interest, merupakan alasan mendasar dari kegiatan public relation, tidak semata-mata untuk membangun organisasi, meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Secara ideal, kegiatan humas harus dapat menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dan keuntungan publik. Yang kelima, ada two-way communication, merupakan kegiatan komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi. Pada dasarnya, kegiatan humas ini harus dikembangkan kepada makna kata komunikasi yang sesungguhnya, yaitu sharing informasi. Yang keenam, ada manajemen function, merupakan hubungan masyarakat yang paling efektif jika ia menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi. Humas juga bisa melakukan kegiatan konseling kepada pihak-pihak lain. Jadi, humas tidak hanya menyebarkan rilis atau hanya sekedar mengurusi protokoler perusahaan atau bahkan hanya sekedar penerimaan tamu. Jadi, disinilah hubungan masyarakat membantu organisasi mengubah lingkungan di mana organisasi beroperasi. Penyesuaian organisasi berarti suatu fungsi yang berada pada level manajemen perusahaan dalam peran mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi hubungan masyarakat. Proses komunikasi strategi yang biasa digunakan oleh suatu perusahaan, individu, hingga organisasi dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan publik. Biasanya berkaitan dengan hubungan masyarakat. Sederhananya, hubungan masyarakat adalah proses strategi dalam mengelola keterbukaan dan penyebaran informasi tentang suatu organisasi kepada publik, sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan dan proses pelaksanaan hubungan masyarakat. Tugas humas secara tidak langsung diwujudkan dan diketahui. Adapun fungsi-fungsi yang dihasilkan dari adanya hubungan masyarakat. Yang pertama, menjalin hubungan dengan masyarakat. Sebuah perusahaan atau organisasi harus pintar dalam menjalin hubungan dengan publik atau masyarakat, baik masyarakat konsumen hingga pemerintahan. Tak hanya menjalin hubungan saja, tetapi juga hubungan publik yang juga harus dijaga, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang kedua, membangun citra positif. Fungsi selanjutnya dari hubungan masyarakat adalah membangun citra positif. Sudah sepantasnya bagi perusahaan atau organisasi membangun citra positif. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen percaya dengan kualitas dari perusahaan atau organisasi tersebut.
Citra ini bisa menambah rasa kepercayaan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, meningkatkan eksistensi. Khususnya meningkatkan eksistensi perusahaan dengan semakin banyak mengetahui keberadaan sebuah perusahaan, maka hasil produksi dari sebuah perusahaan juga semakin dikenal oleh masyarakat konsumen. Jika nama perusahaan dikenal, maka banyak pula juga mitra yang mau mengajak untuk bekerja sama. Yang keempat, menjaga komunikasi dari dalam. Tidak hanya menjaga komunikasi atau hubungan dari luar, tetapi juga dari dalam, yakni komunikasi antara pimpinan atau suatu perusahaan dengan bawahan. Komunikasi yang terjalin dengan baik biasanya menciptakan suasana yang baik, sehingga perusahaan atau organisasi bukan tak mungkin mengalami kemajuan termasuk tugas humas. Selanjutnya ada model komunikasi hubungan masyarakat. Model hubungan masyarakat adalah salah satu komunikasi dengan publik yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama. Aktivitas hubungan masyarakat ini menitikberatkan dan memperhatikan bagaimana organisasi hubungan dengan masyarakat. James A. Grunig merupakan salah satu tokoh para ahli teori public relation mengusulkan 4 model komunikasi hubungan masyarakat. Yang pertama ada agentvest atau publisitas. Model agentvest atau publisitas merupakan model komunikasi satu arah, di mana informasi hanya mengalir dari pengirim ke penerima. Pengirim tidak terlalu peduli dengan umpan balik atau ulasan. Yang kedua ada model komunikasi publik. Ini menekankan pemeliharaan dan peningkatan citra organisasi hanya dengan berbagai informasi yang relevan dan bermakna di antara kelompok atau audiens yang disasar. Yang ketiga ada model asimetris dua arah. Model asimetris dua arah ini berkisar pada komunikasi dua arah antara dua pihak, tetapi komunikasinya dapat terbilang tidak merata dalam model komunikasi ini. Yang keempat, model simetris dua arah adalah cara yang ideal untuk meningkatkan citra organisasi di antara audiens dan sasarannya. Dan yang terakhir ada teori komunikasi yang dibutuhkan oleh hubungan masyarakat. Teori komunikasi merupakan teori atau materi-materi yang telah disampaikan dan dipaparkan untuk mempelajari terkait dengan berbicara dengan individu lain atau menyampaikan informasi kepada audiens. Adapun beberapa teori yang diperlukan oleh hubungan masyarakat. Yang pertama ada teori presentasi diri. Teori presentasi diri ini biasanya menekankan penampilan kita sendiri sebagai pembawa atau mediator informasi. Yang kedua ada teori kumpulan tindakan. Teori kumpulan tindakan ini ditemukan dan dikembangkan oleh John Green. Teori kumpulan tindakan ini adalah teori yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dan menguji bagaimana kita mengatur informasi dalam pikiran dan pengalaman kita. Yang ketiga ada teori rencana. Teori rencana ini adalah sesuatu yang ada sebelum tindakan apapun yang mencerminkan masalah yang ada secara empiris. Yang keempat ada teori atur percakapan. Teori atur percakapan ini dikembangkan oleh Paul Grice, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa percakapan yang ada harus bersifat logis dan mudah dipahami. Yang kelima ada teori negosiasi wajah. Teori negosiasi wajah ini menekankan pada bahasa yang terjadi dan diciptakan oleh wajah kita sebagai informan. Yang keenam ada teori demokrasi organisasi. Teori demokrasi organisasi ini ditulis oleh Morrison yang menjelaskan tentang kajian kinerja organisasi. Salah satunya adalah pembahasan tentang bagaimana organisasi melaksanakan tugasnya dan mewujudkan visi misi organisasi. Yang ketujuh ada teori cita, menjelaskan tentang pengertian citra dalam konteks citra public relation yang dapat diartikan sebagai impresi atau kesan yang sebenarnya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Om Santi 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 Om.